Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai saat teduh kita pada hari ini, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu untuk kehidupan yang kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesegaran baru yang kau berikan di awal hari ini. Bapa, pada saat sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah-Mu serta merenungkan firman-Mu. Mohon urapan Roh Kudus untuk orang-orang yang melayani dan tutup bungkus juga segala peralatan yang kami pakai, Zoom, komputer, laptop, wifi, internet dengan kuasa darah-Mu. Semoga Engkau juga bisa beracara bebas dalam saat teduh kami pada pagi hari ini. Ini semua kami mohon lewat pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita mau memulai teduh kita dengan memuji dan menyembah Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Mari kita satukan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Bapa, tak terbatas kasih-Mu dalam hidup kami. Tak pernah layu, selalu Engkau berikan urapan-urapan baru bagi kami. Kau yang bersabda di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita lantunkan sekali lagi, tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam setiap musim kehidupan kami. Di titik terendah kami senantiasa bisa mengandalkan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Engkau senantiasa menyertai kami di dalam setiap pergumulan kami,
perjuangan hidup kami. Engkau tidak pernah tidak mengindahkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami memohon penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu ya Bapa. Hadirlah bersama kami. Jiwa-jiwa di sini merindukan kehadiran-Mu ya Bapa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Urapi kami ya Bapa, supaya kami mampu menjalani hidup kami di dunia ini dengan berjalan bersama Engkau. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Mari kita nyanyikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
sujud Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu untuk kami hingga hari ini. Terima kasih sudah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih kami bisa duduk diam dalam nyaman untuk berdoa, mempersembahkan pujian dan mendengar-Mu Bapa. Bapa, pakai anak-Mu, Florencia, pakai semua indranya untuk menyuarakan-Mu. Biarkan ia menjadi pengingat akan sabda-Mu. Dan mampukan kami menjadi murid-Mu. Kami mau mendengar-Mu Bapa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan Dirgahayu Indonesia, selamat Hari Kemerdekaan yang ke-78, Merdeka. Baik, renungan hari ini saya ambil dari 1 Petrus bab 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jelas dikatakan pada ayat 13 sampai 14, Allah menghendaki kita taat pada pemerintahan dan orang-orang yang dipilih, taat akan aturan. Namun tidak dipungkiri karena ada beberapa oknum yang membuat kita kecewa. Tapi lebih baik kita pilih untuk mendoakan mereka daripada kita bersungut-sungut, kita kecewa, lalu kita fokus pada kelemahan sehingga kita jatuh dalam dosa menghakimi. Tuhan menghendaki kita untuk tetap taat. Dan saya hari ini mau fokus pada ayat 16 sampai 17. Pada ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Merdeka dalam bahasa Sanskerta itu mahardika, sama dengan kaya, sejahtera, dan kuat. Maksudnya artinya adalah bebas dari segala belenggu, kekangan, aturan, kekuasaan dari pihak tertentu. Tapi kita seringkali menyalahartikan kemerdekaan. Kita
Merdeka bagi kita adalah bebas melakukan apa yang kita mau, bebas dari pengawasan. Padahal perlu kita selidiki apakah kemerdekaan itu membawa kita kepada dosa. Jika ya, berarti kita itu justru dalam belenggu dosa, kita dalam perbudakan dosa, karena kita tunduk kepada dosa. Kemerdekaan hendaklah tidak disalahgunakan seperti yang dikatakan pada ayat 16 tadi. Ayat 16 katakan hiduplah sebagai hamba Allah, bukan hamba dosa ya. Jangan kita mau diperbudak oleh dosa. Hal-hal sederhana misalnya kita melanggar lampu merah pada malam hari. Mungkin bagi kita resikonya kecil, tapi kita tidak lupa ya. One sin lead to another sin. Maksudnya kita melakukan dosa satu, walau kelihatan sepele, mungkin akan membawa kepada dosa lain. Dan pernah Santa Teresa Avila mengatakan, menceritakan, mengilustrasikan seekor burung yang terikat oleh rantai dan benang sama-sama tidak bisa terbang. Seperti kita, walaupun kita terikat oleh dosa berat ataupun ringan, sama-sama kita tidak dapat dimurnikan, kita tidak dapat terbang bebas untuk mencapai kemurnian. Nah, dari situ kita jangan membiasakan diri kita untuk mengambil atau memilih pelanggaran, walaupun itu kelihatan sepele. Kita ini manusia merdeka karena apa? Pada Roma bab 6 ayat 16 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ada yang memerdekakan kita, yaitu Yesus. Pada Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita ingat Yesus yang telah memerdekakan kita dari dosa. Betapa sia-sianya pengorbanan Yesus di kayu salib jika kita masih menjadi budak dosa. Kita masih terbelenggu oleh dosa. Pada Roma bab 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahanmu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran dan membawa kamu kepada pengudusan. Hati-hati menggunakan anggota tubuh kita. Dengan mulut kita dapat memuji Tuhan, dengan mulut juga kita dapat menyakiti hati orang lain, kita bisa menghakimi orang lain, dan dengan mulut saya bisa menyampaikan renungan, menyampaikan firman, tapi saya juga bisa jatuh dalam dosa gosip atau membicarakan orang. Ya, zaman sekarang gampang sekali kita mau jatuh dalam dosa. Dengan tangan kita memuji Tuhan, tapi dengan tangan juga kita cepat sekali menghakimi orang, seperti di dalam sosial media, komentar yang tidak menyenangkan, mengomentari yang jelek-jelek atau menghakimi orang. Jadi tangan kita, ingatlah tangan kita, tubuh kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita serahkan kepada dosa dan menjadi budak dosa. Mari serahkan tubuh kita untuk kemuliaannya. Menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan hamba dosa. Pada ayat 17 ini mengajarkan kita supaya bagaimana kita tidak jatuh dalam dosa atau tidak jatuh menjadi budak dosa. Dikatakan hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dengan menghormati, mengasihi, seperti Allah telah mengasihi kita, takut akan Allah, seperti seorang hamba. Yohanes bab 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sendiri telah memberikan teladan kasih
dengan menjadi manusia dan rela wafat di salib demi kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bersama-sama berjuang untuk hidup merdeka dari perbudakan dosa, dan mari kita membalas pengorbanan Yesus di kayu salib dengan menjadi hambanya. Bukan menjadi hamba dosa, tetapi hamba Yesus, dengan setia menjadi hambanya. Nah, demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat-sahabat terkasih, kita mau tutup pertemuan saat teduh kita dengan doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang telah dibawakan oleh saudari kami Vero Rensia. Melalui firman-Mu kami diingatkan lagi oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita, wafat, dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Biarlah kami tidak menjadi budak dosa, tetapi kami mau hidup merdeka sebagai anak-anak-Mu yang kudus dan dimurnikan hatinya. Terima kasih ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk 78 tahun kemerdekaan yang telah diperoleh oleh bangsa kami. Biarlah ya Bapak, Engkau terus menjaga, memelihara bangsa kami, pemerintahan bangsa kami ini, sehingga kami boleh hidup dengan damai di dalam bangsa kami, negara kami ini. Engkau yang tuntun semua ya, pemerintahan dalam bangsa kami ini ya Bapa, sehingga semuanya boleh tetap dalam keadaan damai, walaupun tahun depan juga akan diadakan pemilu, tapi kami percaya Bapa semua akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang akan tuntun kami, sehingga semuanya selalu tetap dalam keadaan aman, damai, sentosa. Kami boleh hidup berdampingan sebagai anak-anak-Mu yang dipenuhi dengan kasih yang hanya berasal daripada Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk PH-Sel nanti malam. Biarlah Engkau yang pimpin leader yang akan membawakan PH-Sel nanti malam, juga semua jiwa-jiwa yang mengikuti PH-Sel, sehingga mereka boleh merasakan damai sejahtera, kasih karunia-Mu yang selalu akan menuntun langkah hidup mereka sepanjang hari dan selamanya hidup dalam kasih-Mu. Juga kami mau berdoa untuk doa peperangan rohani bagi kami para tim pelayan di komunitas pemulihan hati nanti malam. Ya Bapa, biarlah semua kami yang melayani dalam komunitas pemulihan hati ini, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah semua acara nanti malam dalam doa peperangan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati setiap peralatan elektronik, jaringan internet yang kami gunakan ya Bapa. Biarlah dalam doa kami nanti Engkau yang hadir, Engkau yang berkuasa ya Bapa, memulihkan setiap hati agar kami boleh terus dapat bersatu hati ketika kami melayani Engkau, membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa menghadap Engkau ya Bapa. Engkau yang telah panggil kami, bukan kami yang memilih Engkau, maka kami mau selalu percaya akan sabda-Mu ketika Engkau yang memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, maka Engkau yang akan selalu sertai kami hingga akhir zaman. Biarlah ketika kami melayani Engkau, tidak ada kuasa-kuasa lain yang bukan berasal daripada Engkau yang dapat mengganggu kami beserta keluarga kami. Kiranya juga Kau berkati Pak Paulus dan juga Cipila yang menjadi pendamping kami dalam komunitas pemulihan hati ini ya Bapa. Engkau selalu berikan mereka kesehatan yang terbaik. Engkau berkati segenap keluarganya. Selalu Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, sehingga Engkau selalu berikan perlindungan, Engkau bentengi selalu keluarga mereka dengan kasih yang hanya berasal daripada Engkau. Tidak ada kuasa-kuasa yang dapat
mengikat mereka di luar kuasa Engkau ya Bapa, karena roh Tuhan yang ada pada kami jauh lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Juga berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau serahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami saat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, sehingga kiranya apa yang kami pikirkan, ucapkan, perbuat sepanjang hari ini ya Bapa, semua berkenan kepada Engkau menurut ajaran firman-Mu. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari, memancarkan wajah kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau satukan semua doa ini ke dalam doa komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto. Mari kita foto. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.